Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazila Rikmatu Silmi, nomor NPM 216500025, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi. Berikut adalah materinya. Yang pertama, faktor. Yang kedua, faktor prima. Yang ketiga, faktorisasi prima. Yang keempat, kelipatan. Yang kelima, faktor persekutuan terbesar atau yang biasanya disebut FPP. Yang keenam, kelipatan persekutuan terkecil atau yang biasanya disebut dengan KPK oleh dosen pengampu Bapak Heri Setiawan, SPD MPD. Nah, yang pertama ada faktor. Apa itu faktor? Faktor adalah bilangan yang bisa habis membagi suatu bilangan. Berikut adalah contoh soalnya. Tentukan faktor dari bilangan 6. Nah, kita akan menjawabnya. Yang pertama, bilangan 6 dapat habis dibagi oleh bilangan 1, 2, 3, dan 6. Jadi, kesimpulannya adalah faktor dari bilangan 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Untuk yang kedua, ada faktor prima. Apa itu faktor prima? Faktor prima adalah bilangan prima yang terkandung dalam faktor dari suatu bilangan. Untuk lebih memahami tentang faktor prima, yuk kita coba contoh soal berikut ini. Tentukan faktor prima dari bilangan 30. Untuk memudahkan mencari jawaban dari faktor prima bilangan 30, di sini saya sudah menggunakan pohon faktor. Langkah pertama adalah saya menulis di pohon faktor bilangan 30. Lalu saya mencoba membagi bilangan 30 dengan angka yang terkecil yaitu angka 2. 30 dibagi 2 menghasilkan angka 15. Lalu saya menulis angka 15 itu di pohon faktor. Untuk langkah kedua, 15 saya akan membagi dengan angka yang terkecil yaitu 3 dan menghasilkan angka 5. Saya akan menulisnya di pohon faktor seperti pada gambar yang tertera di video. Nah, dari sini yang merupakan faktor prima pada pohon faktor tersebut adalah bilangan yang dilingkari, sehingga banyaknya anggota himpunan faktor prima dari 30 adalah 3, yaitu 2, 3, dan 5. Selanjutnya yang nomor 3 ada faktorisasi prima. Apa sih itu faktorisasi prima? Faktorisasi prima adalah bentuk perkalian faktor-faktor prima dari suatu bilangan. Faktorisasi prima suatu bilangan diketahui dengan menguraikan bilangan atau pohon faktor. Nah, untuk bisa memahami dan mendalami faktorisasi prima, yuk kita akan mencoba contoh soal berikut ini. Tentukan faktorisasi prima dari 144. Nah, seperti biasanya, kita akan menjawabnya dengan menggunakan pohon faktor agar bisa memudahkan langkah kita untuk mencari faktorisasi prima dari bilangan 144. Yang pertama, seperti biasa, kita akan membentuk pohon faktor. Kita tulis angkanya 144 dan kita akan membaginya dengan bilangan yang paling terkecil yaitu angka 2. Ternyata 144 dibagi 2 menghasilkan angka 77 dan kita akan menulisnya di pohon faktor tersebut. Setelah kita menulis 77, kita akan membaginya lagi dengan angka yang terkecil. Ternyata 77 bisa dibagi dengan angka 7 dan menghasilkan bilangan 11. Lalu bilangan 11 kita tulis di pohon faktor dan bilangan 11 kita bagikan lagi dan ternyata bisa dibagi dengan bilangan angka 11 juga yang menghasilkan angka 1. Lalu kita tulis lagi di pohon faktor. Jadi faktorisasi prima pada bilangan 144 yaitu 2 dikali 7 dikali 11. Nah, selanjutnya ini kita udah sampai di nomor yang 4, yaitu tentang kelipatan. Kelipatan itu apa sih? Nah, kelipatan adalah bilangan atau deret bilangan diperoleh dengan cara menambahkan bilangan itu sendiri dari bilangan sebelumnya atau mengalihkan bilangan tersebut dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan.
Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jika semua bilangan asli kamu kalikan dengan angka 2, maka diperoleh bilangan kelipatan 2, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Jika kamu masih kebingungan, kita bisa nih menggunakan cara seperti misalnya kelipatan 2, maka deret bilangannya adalah 2. Lalu kita coba lagi angka 2 ditambah dengan angka 2, yaitu menghasilkan angka 4. Itu sama saja dengan 2 dikali 2 yang menghasilkan angka 4. Nah, selanjutnya 2 ditambah 2 ditambah 2 yaitu sama dengan 6. Sama aja seperti 2 dikali 3 yang menghasilkan 6. Selanjutnya 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 8. Itu sama aja dengan 2 dikali 4 dan hasilnya 8. Dan sebagainya. Begitu cara kita mencari kelipatan. Untuk yang kelima, kita akan membahas faktor persekutuan terbesar atau yang biasanya disebut dengan FPB. Dalam matematika ada singkatan FPB yaitu faktor persekutuan terbesar. Faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan adalah bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi habis kedua bilangan itu. Nah, di sini kita akan mencoba soal dari FPB, yaitu tentukan FPB dari angka 140 dan 250. Seperti biasanya, kita nggak jauh-jauh dari pohon faktor agar memudahkan kita mencari jawaban dari FPB dari angka 140 dan 250. Langkah yang pertama, kita membuat pohon faktor dulu. Kita tulis angka 140, lalu kita bagi angka 140 dengan angka 2, yaitu menghasilkan 70. Lalu kita tulis di pohon faktor. 70 kita bagi lagi dengan angka 2 dan menghasilkan angka 35. Seperti biasanya kita juga menulis di pohon faktor. Selanjutnya 35 kita bagi lagi dengan angka 5 yang menghasilkan angka 7 dan kita tulis di pohon faktor tersebut. Langkah kedua, kita membentuk pohon faktor persis seperti angka 140, tapi ini bedanya kita mengisi dengan angka 250. Jika kita sudah membuat pohon faktornya, mari kita hitung angkanya. 250 kita bagi dengan angka 2 dan menghasilkan angka 125. Kita tinggal tulis aja di pohon faktor tersebut. Selanjutnya, angka 125 kita bagi lagi dengan angka 2 dan menghasilkan angka 25. Seperti biasanya, kita juga menulis di pohon faktor. Selanjutnya, angka 25 kita bagi lagi dengan 5 yang menghasilkan angka 5 dan kita tulis juga di pohon faktor. Nah, setelah kita bisa menggunakan pohon faktor, maka kita akan memperoleh hasil dari 140 yaitu ada angka 2, 2, 5, 7. Dan angka 250 kita memperoleh hasil angka 2, 2, 5, 5. Jadi, faktor yang sama itu dikalikan. Nah, di sini kan yang sama kan hanya angka 2 sama 5. Jadi, kita kalikan 2 dikali 5 yang hasilnya 10. Nah, dapat disimpulkan kalau FPB pada bilangan 140 dan 250 adalah 10. Nih, kita udah sampai ada di pembahasan yang nomor 6 dan yang terakhir, yaitu tentang kelipatan persekutuan terkecil atau biasanya yang disebut dengan KPK. Dalam matematika, ada singkatan KPK, yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan persekutuan terkecil adalah bilangan bulat terkecil yang dapat habis dibagi oleh beberapa bilangan tertentu. Seperti biasanya, agar kita memahami tentang materi KPK ini, kita akan menjawab soal yang sudah ada di video ini, yaitu tentukan KPK dari angka 12 dan angka 18. Yuk kita sama-sama menjawabnya. Yang pertama, kita akan menggunakan pohon faktor lagi.
Dalam pohon faktor, kita menulis angka 12. Lalu kita membagi angka 12 dengan angka 2. 12 dibagi 2 menghasilkan angka 6. Selanjutnya, angka 6 kita bagi lagi dengan angka 2, yaitu menghasilkan angka 3. Nah, langkah kedua pun sama, kita juga harus membuat pohon faktor, tapi ini kita akan menulisnya dengan angka 18. Selanjutnya, angka 18 ini kita bagi lagi dengan angka 2 yang menghasilkan angka 9. Angka 9 kita bagi dengan angka 2 yang menghasilkan angka 3. Nah, dari cara tersebut, dengan menggunakan pohon faktor, maka kita memperoleh hasil angka 12 yaitu 2 dikali 2 dikali 3. Angka 18 yaitu 2 dikali 3 dikali 3. Perhatikan bahwa 12 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Sedangkan 18 sama dengan 2 kali 3 pangkat 2. Sehingga semua faktor prima dari kedua bilangan tersebut adalah 2 dan 3. Pangkat tertinggi dari 2 adalah 2 dan pangkat tertinggi dari 3 adalah 2. Sehingga KPK dari 12 dan 18 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 yang menghasilkan angka 36. Nah, itu tadi penjelasan saya tentang beberapa materi yang sudah saya jelaskan. Semoga video ini bisa membantu kalian semua untuk belajar tentang matematika. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.